Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan baru, semoga kami Kau beri kekuatan agar dapat membagikan kedamaian serta berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri terhadap segala sesuatu yang Kau kehendaki hidup dan lestari. Semoga Engkau memberkati Mikael River Samsudin yang berulang tahun pertama. Berilah dia kesehatan dan pelindungan dalam hidup. Semoga menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Semoga keluarganya juga selalu sehat, walafiat, dan berbahagia. Untuk Ibu Silveria, semoga lancar dalam usaha pengembalian perjanjian bersama rekan usahanya. Dan untuk Ibu Hilaria dan keluarganya, semoga juga selalu mendapatkan perlindungan dalam kesehatan dan tetap setia dengan pengabdian tugas pada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Sebab segala binatang hutan adalah milikku, dan ribuan hewan di gunung adalah kepunyaanku. Aku kenal segala burung di udara, dan semua yang bergerak di padang adalah milikku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah makananku, atau darah kambing jantankah minumanku?
Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Atas kehendaknya sendiri, Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita dalam Injil andaikan terjadi di zaman sekarang, apalagi kalau di tempat kita, pastilah Yesus dibuli atau bahkan diburu oleh banyak orang, baik oleh pengusaha peternakan itu maupun juga orang lain yang merasa Yesus melakukan pelecehan, penghinaan dengan menyuruh babi-babi itu terjun ke danau dan berarti mencemarkan, menajiskan air danau itu, sebab babi adalah binatang haram bagi banyak orang. Sebetulnya juga bagi Israel babi adalah binatang haram. Tapi kejadian ini berada di Gadara, seberang Sungai Yordan, daerah Dekapolis, yang berada di bawah pemerintahan Syria, yang berarti daerah non-Yahudi. Walaupun kemungkinan besar daerah itu juga dihuni oleh banyak orang Yahudi, karena Yesus singgah atau lewat di situ.
dan Yesus adalah orang yang mencari mereka yang hilang. Kisah ini mau mengatakan lebih dalam bahwa manusia seburuk dan setak layak apapun, bahkan dalam perangainya yang sangat jahat, tetaplah harus disayangi lebih dari binatang, apalagi binatang yang haram dalam pemikiran religi Yahudi. Manusia adalah gambar Allah, dan Allah mengasihi. Bahkan Allah mengutus putranya untuk mengorbankan diri bagi keselamatan manusia. Siapapun yang dirasuki roh jahat dilepaskan oleh Yesus, karena Yesus adalah yang berseberangan dengan roh jahat itu. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang dibelenggu oleh apapun yang bertentangan dengan kehidupan Allah. Dalam spiritualitas ardas kita memohon agar kita dirasuki oleh Roh Kudus dan bukan oleh roh jahat atau roh setan. Kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi, tidak membeda-bedakan orang. Sejak awal kerasulan Yesus juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sejak awal Yesus mewartakan Allah yang Maha Rahim, yang tidak meminta korban persembahan, melainkan bahkan yang mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia. Korban persembahan pun kalau itu dari ternak yang bergemuk, dikatakan oleh Amos, tidak akan berkenan pada Allah. Karena makanan Allah dalam Mazmur tadi dikatakan bukan hal-hal yang lahiriah. Allah lebih berkenan pada pertobatan, pada hati yang remuk redam, pada anak-anaknya yang kembali kepadanya. Mari kita menghormati, menghargai, menyayangi manusia lebih dari ciptaan dan makhluk lain. Dan mari kita mengabdi kepada Allah, sungguh hidup di hadirat-Nya sebagai putra dan putrinya. Tuhan memberkati kita. Amin.